Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Ayu Anggiani dari kelas SIC. NIM-nya 240201040. Dan di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang membuat serta menyimpan data. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang mencetak atau mengeprint database. Oke, yang pertama jangan lupa XMPP-nya dinyalakan ya, karena ini akan sangat berpengaruh apabila tidak dinyalakan. Ini sudah menyala. Lalu kita buka Java NetBeans-nya. Oke, lalu kita buka proyek kita di sini. Masih loading. Sebentar. Kita buka ini. Kita buka desain kita di sini. Nah, setelah desain kita kebuka, yang pertama harus dilakukan untuk pada cetak sama print yaitu menambahkan button. Di sini sudah ada button cetak dan juga button print. Button cetak PDF jangan lupa kita ganti variabel, nama variabelnya menjadi CMD cetak. Lalu yang button print kita ganti menjadi CMD print. Oke. Lalu kita klik 2 kali pada button print seperti ini. Di sini saya sudah memasukkan codingannya, nanti kita tinggal menjelaskan. Tapi yang pertama adalah kita harus memasukkan importnya. Dan di sini kita pakai langsung import swing G option print. Dan di sini ada import java.sql. Kenapa pakai .sql? Karena .sql itu sudah mencakup keseluruhan SQL. Jadi kita pakai java.sql. Lalu di sini ada java.out.graphic2d. Ini akan menciptakan grafiknya. Nanti ini java.out.print page format, ini akan menentukan formatnya. Yang printable ini untuk menentukan printnya ya. Yang printable itu untuk memanggil print nanti. Yang font ini untuk menentukan fontnya, mau dikasih Times New Roman, mau di Calibri atau apapun itu terserah. Yang ini date, ini untuk tanggal pencetakannya. Oke. Lalu kita ke button print. Nah, di sini ada int baris terpilih T mahasiswa Kit Select Row. T mahasiswa ini adalah nama tabel kita ya. Nama tabel kita adalah tabel mahasiswa. Nah, int baris terpilih ini untuk memilih satu baris. Jadi hanya satu baris yang akan dipakai. Lalu G option print message dialog. Silakan pilih data mahasiswa. Nanti apabila ingin mencetak atau memprint itu nanti harus memilih satu data. Makanya apabila belum memilih akan ada pesan silakan pilih data mahasiswa. Lalu print job ini untuk memanggil print yang ada di sini. Nah, ini nanti namanya adalah cetak data mahasiswa. Oke. Lalu grafik 2D ini untuk merapikan nanti. Dan lalu ini G2D set font, new font, Arial, style font, bold, size 14. Nah, ini nanti kita akan menentukan fontnya ya. Kita pakai font Arial, nanti jenisnya kita pakai bold, dan juga ukurannya kita pakai yang 14. Jadi nanti fontnya akan Arial bold 14. Nah, nanti judul di printnya akan struk data mahasiswa seperti itu. Lalu ini G2 draw string thread. Nah, ini itu untuk perbatasan antara judul dan juga isi mahasiswa, isi tabelnya nanti. Oke. Lalu ini font
sama font plain font ini juga sama untuk menentukan font ya. Yang ini kita pakai Arial bold ukuran 11, yang untuk ini kita pakai Arial font, kita pakai plain ukuran 11. Lalu lanjut, di sini ada string labels, ada nama, name, nama, alamat, tanggal lahir. Nah, ini apa ini? Ini tuh untuk urutan nanti. Jadi nanti akan di kertasnya akan sesuai, yaitu yang pertama di nomor, yang kedua ada nomor hidup mahasiswa atau NIM, yang ketiga ada nama, selanjutnya ada alamat, dan juga ada tanggal lahir. Oke, lanjut ke get set font. Nah, ini nanti juga akan menentukan fontnya. Yang ini drawstring theme mahasiswa. Theme mahasiswa ini lagi-lagi dari nama tabelnya ya guys ya teman-teman. Nanti nama tabel kita adalah tabel mahasiswa. Jadi di sini kita pakai theme mahasiswa. Itu di drawstring ini juga untuk perbatasan, nanti antara isi sama akhir itu akan ada batasnya seperti ini. Di drawstring dicetak new date X50 Y plus 30 ini untuk menambahkan tanggal pencetakan. Seperti kalau hari ini maka tanggalnya akan hari ini juga, yaitu tanggal 11 bulan 5 2025 seperti itu. Oke, lalu return printable print axis ini print job, print dialog ini juga untuk memanggil print. Terakhir itu untuk percobaan kita show message dialog, print job, print the option print show message dialog. This stroke berhasil dicetak. Jadi nanti apabila kita sudah berhasil mencetak mengprintnya, maka akan ada message atau pesan stroke berhasil dicetak. Nah, tapi kalau kita misalkan gagal dalam prosesnya, akan ada pesan gagal dicetak. Oke. Ini print sudah, lalu kita lanjut ke yang cetak PDF. Kita ketuk 2 kali yang button cetak PDF. Oke, seperti ini. Try ini untuk memulai nanti, printer job ini untuk memanggil, lagi-lagi untuk memanggil printnya yang ada di sini. Nah, job set job name nanti kertasnya judulnya akan ada cetak data mahasiswa. Ini untuk judulnya ya teman-teman. Lalu kayak public in, print, graphic, performance, PF, interpret, draw, print exception, betul-betul ini untuk tampilan nanti. Graphic G2G. Lalu ini G2D set font, new font. Nah, ini untuk set nama seperti yang tadi, set namanya. Nah, set nama font maksudnya mengeset fontnya. Nah, kita pakai font Times New Roman. Untuk kita pakai bold, jadi tebal. Nanti untuk ukuran kita pakai 12 ya. Oke, lalu yang sini juga sama, kita pakai Times New Roman, fontnya kita bold, terus ukurannya juga 12. Yang ini ada titik-titik ini adalah untuk perbatasannya, perbatasan antara judul sama isinya. Nah, lalu G2D drawstring string format ini adalah untuk tampilannya nanti akan ada nomor, name, nama, alamat, dan juga tanggal lahir. Oke, ini juga sama untuk membatas. Lalu di sini kita pakai lagi font Times New Roman, tapi di sini kita pakai plain, size-nya ukuran 12. Oke, lalu for in row ini pakai 0. Row-nya theme mahasiswa. Theme mahasiswa adalah nama tabel ya teman-teman. Sekali lagi, theme mahasiswa adalah nama tabel kita. Kita pakai nama tabel theme mahasiswa. Oke, lalu ini tabelnya pakai 0, 1, 2, 3. Jangan pakai 1, 2, 3, 4. Nanti kita akan acak-acakan. Oke, lalu drawstring yang ini kita untuk batas saja. Lalu dicetak pada ini untuk tanggal pencetakan hari ini. Nanti setiap pencetakan maka akan ada tanggal yang tertera, tanggal waktu pencetakan. Lalu di sini job print dialog, job print, job message, null data berhasil dicetak. Nah, nanti apabila kita berhasil mencetaknya maka akan ada pesan yaitu data berhasil dicetak. Tapi kalau gagal maka akan ada notif gagal dicetak. Oke, lalu di sini sudah.
kita sudah buat seperti ini lagi. Kita lihat dulu kodenya apakah ada yang error. Ke atas lagi. Oke, sepertinya aman, tidak ada yang error ya, aman sekali. Ini kita karena melanjutkan dari yang minggu lalu ya, jadi kita memakai form yang sama, jadi kita tidak perlu membuat ulang. Oke, tidak ada error. Kita sudah kemarin kan kita sudah pakai profile bersih, kita sudah di sini sudah ada update, ada delete, ada batal, ada simpan dan lain-lain. Jadi kita tinggal menambah yang cetak sama print. Nah, karena sudah, sekarang kita coba untuk run project. Kita run. Kita tunggu sebentar. Oke. Kita masukkan link 2456 Oke, nama. Nah, pakai alamatnya Soto. Kita tanggalnya pakai 2003 dan 10 tanggal 23. Kita simpan dulu. Oke, datanya sudah berhasil disimpan. Lalu kita coba ke yang print. Coba print ini apabila sudah ada mesin cetaknya, kita bisa kaitkan dengan mesin cetak. Karena kita tanpa mesin cetak, jadi kita pakai langsung ke PDF saja. Kita oke. Kita login. Seperti ini kita bisa meng-save namanya, kita pakai nama print data 1. Oke, ini print data 1. Oke, sudah ke strokes berhasil dicetak. Ini ternyata kita sudah meng-save ya. Kita coba cari di file ini print ya, ternyata print ya namanya. Oke, print data 1. Nah, seperti ini sudah ya. Lalu ini kan yang print langsung. Sekarang kita coba yang cetak. Kita cetak PDF seperti ini. Lagi kita pakai PDF. Oke. Print data karena yang baca itu kita pakai juga print data 2. Sebentar. Oke, berhasil dicetak. Lalu harusnya sudah menyesat ya. Kita coba ini print data 2. Oke, tunggu. Nah, apa bedanya? Nah, apabila kita print tadi itu akan per data ya, data mana yang kita pilih itu akan muncul satu-satu. Tapi kalau kita cetak PDF itu akan seluruh data akan tercetak. Dan ini tadi yang kita bilang yang tanggal itu tuh ada keterangan dicetak pada Sunday, pada Minggu Mei 11 Mei jam 14.44 2025. Nah, ini akan menyesuaikan tanggal pencetakannya. Jadi kita kembali ke kita teks dulu, kembali ke NetBeans kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi cukup seperti itu saja. Semoga bermanfaat, karena ini juga saya menerangkannya sepengetahuan saya saja. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.